Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudratullah, NIM 19270420025. Di sini saya akan melakukan penjelasan di mata kuliah Rancangan Percobaan Keteknikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi rancangan percobaan. Rancangan percobaan disusun berdasarkan intensitas atau tingkat heterogenitas dan jumlah faktor yang menyebabkan keragaman kondisi atau lingkungan tempat percobaan dilaksanakan. Rancangan-rancangan hasil disebut rancangan lingkungan. Yang kedua, jumlah faktor dan metode pelaksanaan atau penerapan perlakuan-perlakuan pada unit percobaan. Rancangan-rancangan hasilnya disebut rancangan perlakuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan rancangan lingkungan dan rancangan perlakuan. Rancangan lingkungan itu sendiri adalah menata perlakuan berdasarkan kondisi lingkungan agar data yang diperoleh lebih disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Rancangan lingkungan berkaitan dengan mengatasi permasalahan sebuah faktor lingkungan terhadap percobaan. Dalam mencoba suatu perlakuan, katakan saja dosis insektisida, kita tidak ingin ada pengaruh lain selain dosis insektisida itu sendiri. Kita tidak ingin ada pengaruh faktor lingkungan ikut-ikutan menyusup, sehingga dengan demikian hasil percobaan benar-benar merupakan hasil pengaruh dosis insektisida. Pengaruh faktor lingkungan terhadap percobaan bisa bermacam-macam, tetapi pertama-tama yang perlu dihindarkan adalah pengaruh yang berkaitan dengan tempat percobaan. Untuk maksud tersebut, maka percobaan perlu dilaksanakan dengan menggunakan rancangan tertentu. Yang pertama, acak lengkap bila keadaan lokasi percobaan seragam ke segala arah. Acak kelompok bila keadaan lokasi percobaan bergradasi ke satu arah, dan bujur sangkar latin bila lokasi percobaan bergradasi ke dua arah secara tegak lurus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan perlakuan. Rancangan perlakuan berkaitan dengan apa yang akan dicobakan dalam suatu percobaan dan bagaimana yang akan dicobakan tersebut diatur penerapannya. Misalnya, dalam uji ketahanan varietas yang dicobakan dapat hanya varietas tanaman, dapat juga varietas dan umur tanaman. Bila yang dicobakan adalah hanya varietas, maka rancangan perlakuan yang digunakan adalah perlakuan sederhana dengan jenis varietas sebagai taraf perlakuan. Bila yang dicobakan adalah varietas dan umur tanaman, maka rancangan perlakuan yang digunakan adalah perlakuan faktorial dengan jenis varietas dan umur tanaman sebagai faktor. Masing-masing terdiri atas jenis varietas dan waktu pengamatan sebagai taraf perlakuan. Rancangan perlakuan dapat berupa perlakuan sederhana satu faktor atau perlakuan faktorial dua faktor atau lebih. Baik, di sini saya akan menjelaskan rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan. Rancangan perlakuan terbagi menjadi satu faktor, dua faktor, dan tiga faktor atau lebih. Yang pertama, saya akan menjelaskan satu faktor tersebut. Percobaan satu faktor suatu percobaan yang dirancang hanya melibatkan satu faktor dengan beberapa taraf sebagai perlakuan. Taraf perlakuan adalah jumlah level atau jenis perlakuan yang dipilih. Percobaan satu faktor dapat diterapkan pada berbagai rancangan lingkungan, seperti RAL, RAK, dan RBSL dan lain-lain. Rancangan ini pada dasarnya menjaga kondisi faktor-faktor lain dalam kondisi tetap. Dan yang kedua, dua faktor. Rancangan dua faktor atau lebih. Rancangan ini digunakan bila diduga ada pengaruh dari dua atau lebih faktor secara simultan terhadap peubah respon, sehingga diketahui pengaruh masing-masing faktor dan interaksinya. Perlakuan yang dibentuk merupakan kombinasi taraf-taraf semua faktor. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rancangan lingkungan yang terbagi menjadi tiga, yaitu rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan busur sangkar latin. Rancangan acak lengkap merupakan rancangan yang paling sederhana dibanding rancangan lainnya. Penggunaan rancangan acak lengkap di berbagai bidang penelitian telah banyak dilakukan. Rancangan acak lengkap digunakan jika kondisi unit percobaan yang digunakan relatif homogen. Percobaan ini umumnya dilakukan di laboratorium atau rumah kaca dengan melibatkan sedikit unit percobaan. Kelebihan penggunaan metode rancangan acak lengkap diantaranya adalah pembuatan layout percobaan lebih mudah dilakukan, analisis sidik ragam relatif sederhana, fleksibel dalam menggunakan jumlah perlakuan dan jumlah
ulangan. Nah, adapun contoh percobaan yang menggunakan rancangan acak lengkap. Yang pertama, analisis pertumbuhan jagung manis pada percobaan pot di rumah kaca. Pengaruh konsentrasi nira terhadap kandungan etanol jagung di laboratorium. Analisis daya hasil varietas unggul padi terhadap varietas lokal. Pengaruh penambahan pupuk kandang terhadap hasil jagung. Peletakan tiap perlakuan perlu dilakukan secara acak pada seluruh tempat percobaan. Nah, yang selanjutnya, rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Rancangan acak kelompok lengkap merupakan rancangan acak kelompok dengan semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok yang ada. Tujuan pengelompokan satu satuan tersebut adalah untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antara kelompok sebesar mungkin. Tingkat ketepatan biasanya menurun dengan bertambahnya satuan percobaan, ukuran satuan percobaan per kelompok, sehingga sebisa mungkin buatlah ukuran kelompok sekecil mungkin. Pengelompokan yang tepat akan memberikan hasil dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan rancangan acak lengkap yang sebanding besarnya. Keuntungan rancangan acak kelompok adalah lebih efisien dan akurat dibanding rancangan acak lengkap. Pengelompokan yang efektif akan menurunkan jumlah kuadrat kalat sehingga akan meningkatkan tingkat ketebalan atau bisa mengurangi jumlah ulangan. Lebih fleksibel, yang selanjutnya banyaknya perlakuan, banyaknya ulangan atau kelompok. Tidak semua kelompok memerlukan satuan percobaan yang sama. Penarikan kesimpulan lebih luas karena kita bisa juga melihat perbedaan di antara kelompok. Kerugiannya adalah memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis. Interaksi antara kelompok perlakuan sangat sulit. Peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dengan kelompok. Selanjutnya, derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat sehingga sensitivitasnya akan menurun, terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit atau keragaman dalam satuan percobaan kecil atau homogen. Dan yang terakhir, memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk suksesnya pengelompokan. Jika ada data yang hilang, memerlukan perhitungan yang lebih rumit. Nah, yang terakhir, rancangan busur sangkar Latin. Rancangan busur sangkar Latin dengan demikian merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Pada rancangan ini, pengacakan dibatasi dengan pengelompokannya ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan perlakuan. Pada percobaan biologi, seringkali mengatakan pengamatan dilakukan secara berulang pada satuan percobaan yang sama. Pada kasus tersebut, mungkin saja beberapa perlakuan akan menghasilkan pengaruh yang berbeda selama percobaan berlangsung. Konsekuensinya, mungkin akan mempengaruhi respon yang diamati pada periode yang berbeda, sehingga respon mungkin merupakan fungsi dari perlakuan pada periode tertentu. Salah satu cara untuk menghilangkan galat percobaan tersebut adalah dengan cara memasukkan waktu atau periode pengamatan ke dalam perlakuan. Dengan demikian, di sini terdapat dua arah pengelompokan, double blocking. Pertama berdasarkan kelompok pada percobaan dasar dan kedua kelompok dari waktu pengamatan, sehingga rancangan menjadi rancangan busur sangkar Latin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peubah pada rancangan percobaan. Nah, pada rancangan tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama, variabel independen atau peubah bebas, variabel dependen atau peubah terikat, dan yang ketiga, variabel terkontrol atau peubah terkontrol. Nah, di sini saya akan menjelaskan variabel independen atau peubah bebas yaitu kualitatif atau kuantitatif dengan taraf yang ditetapkan. Nah, variabel independen adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan variabel dependen atau yang menyebabkan perubahan variabel dependen. Jika variabel independen berubah, variabel dependen juga berubah. Variabel ini diukur dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan gejala yang diamati. Yang selanjutnya, variabel dependen atau peubah terikat.
Variabel dependen adalah variabel yang disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya variabel bebas atau variabel independen. Karena itulah variabel dependen sering disebut dengan variabel terkait. Besarnya perubahan pada variabel ini tergantung dari besarnya variabel bebas atau independen. Variabel independen akan memberi peluang kepada perubahan variabel terkait atau dependen, yaitu sebesar koefisien atau besaran perubahan dalam variabel independen. Maksudnya, setiap kali terjadi perubahan sekian satuan pada variabel independen, maka diharapkan akan mengakibatkan perubahan variabel dependen sekian satuan juga. Nah, yang terakhir, variabel kontrol atau peubah terkontrol. Peubah terkontrol tidak sama dengan perlakuan terkontrol yang diperoleh dari unit percobaan dengan cara ciri alami dan karakteristiknya. Artinya, variabel kontrol sengaja dikendalikan dan dibuat konstan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk meminimalisir pengaruh lain dari luar selain variabel bebas. Contoh sederhananya adalah ketika kamu meneliti kualitas pupuk pada tanaman tertentu. Untuk mengetahui jenis pupuk yang paling baik, kamu harus menanam beberapa tanaman dengan pupuk yang berbeda-beda. Namun, perlakuan yang kamu berikan meliputi suhu lingkungan, jumlah air yang diberikan, dan kondisi cahaya matahari yang harus sama. Pada penelitian tersebut, variabel kontrol adalah suhu lingkungan, jumlah air yang diberikan, dan kondisi cahaya matahari. Variabel kontrol juga akan membantu sebuah penelitian sehingga validitasnya akan meningkat. Kemudian telah membatasi beberapa hal yang berpengaruh pada hasil penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh pun tidak akan melenceng jauh dari hipotesis dan teori yang sudah dipelajari. Lalu membuat pembahasan dan kesimpulan pun jadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam merancang percobaan. Yang pertama, mengenal dan menyatakan masalah atau tujuan percobaan. Yang kedua, memilih faktor-faktor, taraf, dan rentang. Yang ketiga, menentukan respon. Yang keempat, memilih rancangan percobaan. Yang kelima, melakukan percobaan. Yang keenam, analisis data statistik. Yang ketujuh, atau yang terakhir, menyimpulkan dan merekomendasikan. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.